Selamat datang kembali dalam video saya FVFC Strip UNC. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah tekan video ini. Seperti biasa, saya akan membahas seputar edukasi dan pastinya kita akan sama-sama belajar. Video kali ini akan membahas tentang inventarisasi hutan dengan subtema Systematic Sampling. Ini lanjutan dari tema sebelumnya mengenai teknik penarikan contoh dan simple random sampling. Jadi, yang belum sempat tonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai. Pertama, apa itu systematic sampling? Apa bedanya dengan simple random sampling? Mari kita bahas sedikit perbedaannya. Di sini saya memiliki areal populasi dan untuk simple random sampling atau materi sebelumnya, saya akan mengambil plot seperti ini. Nah, begitu. Jadi unit-unit contoh untuk simple random sampling itu acak. Semua unit contoh berpeluang terambil yang sama besar. Seperti ini dan seperti ini. Lalu apa bedanya dengan systematic sampling? Nah, di sini untuk systematic sampling yaitu model contoh yang terambil akan seperti ini. Jadi pengambilan contoh N kecil dari populasi N besar dengan pola tertentu. Jadi untuk pemilihan unit contoh dalam systematic sampling itu pasti memiliki pola tertentu. Sehingga masing-masing unit contoh tidak akan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, berikut perbedaannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaan antara simple random sampling dengan systematic sampling. Intinya, dalam pengambilan systematic sampling itu, ini adanya sebuah pola tertentu dalam pengambilan unit contoh. Nah, di sini bisa kita lihat ada pola systematic sampling contohnya ya. Saya memiliki unit contoh yang ditandai dengan warna merah. Nah, di sini contoh pertama, di sini terlihat yaitu polanya, yaitu terdapat pola antar unit contoh satu dengan unit contoh yang lainnya. Ini berbeda dengan simple random sampling yang tidak memiliki pola atau peluang terambilan sama besar. Ini berbeda dengan systematic sampling. Tidak semua unit contoh memiliki peluang yang sama karena adanya sebuah pola seperti itu. Atau contoh kedua seperti ini, sama ya, kalau kita lihat bersama-sama, ini memiliki pola tertentu untuk pengambilan unit contoh. Atau contoh ketiga seperti ini, untuk plot lingkaran ini sama saja, mereka juga memiliki pola. Atau dalam area yang tidak beraturan, ini pengambilan sama, mereka semua diambil dengan memiliki pola yang tertentu. Saya jelaskan sekali lagi, pengambilan contoh N kecil dari populasi N besar dengan pola tertentu, sehingga masing-masing unit contoh tidak akan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Karena apa? Karena tadi adanya pola tertentu. Nah, tadi kita sudah bicara pola dalam pengambilan systematic sampling. Sebenarnya pola itu bisa dikatakan adalah interval. Jadi ada jarak antara unit contoh pertama dengan unit contoh kedua. Ada jarak, ada interval dari unit contoh kedua dengan unit contoh ketiga, dan seterusnya. Rumusnya apa untuk mencari interval? Yaitu N besar per N kecil, atau jumlah populasi dibagi dengan banyaknya unit contoh yang akan kita ambil. Nah, di sini misalkan N besar atau populasinya itu adalah 40, dan kita akan mengambil unit contoh sebanyak 10. Maka intervalnya atau polanya itu 40 per 10 atau sama dengan 4. Nah, di sini ada contohnya, misalkan terdapat data mahasiswa, terdapat 40 mahasiswa di sini ya. Masing-masing mahasiswa kita tulis berat badannya. Misalkan mahasiswa pertama berat badannya 59, mahasiswa kedua 87, mahasiswa ketiga 57, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan penentuan plot awalnya? Nah, untuk unit contoh pertama ditentukan secara acak atau random. Oleh karena itu, biasanya metode ini dibilang systematic sampling with random star, atau unit contoh diambil secara sampling dengan permulaannya secara acak atau random. Bagaimana cara mengambil angka acak pertamanya? Di sini yang pertama
kita bisa ambil dari angka antara 1 sampai K. Di sini 1 sampai K ya, bukan 1 dikurang K. 1 sampai K. Misalkan contoh di atas ini K-nya atau intervalnya 4. Kita bisa ambil angka acak antara 1 sampai 4, itu bisa. Atau yang kedua diambil dari angka antara 1 sampai N. Misalkan antara 1 sampai 40 jumlah populasi. Itu bisa, kalian bisa pilih angka acaknya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan angka acaknya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa menggunakan random.org, Excel, dan sebagainya macamnya. Jadi yang belum tonton silahkan ditonton terlebih dahulu. Nah, misalkan saya menggunakan pengambilan random pertama itu antara 1 sampai K, dan terpilihlah unit contoh pertama yaitu angka 2. Kemudian angka 2 ini untuk plot pertama atau permulaan awal. Yang selanjutnya, unit contoh selanjutnya ditentukan oleh interval atau K. Jadi kurang lebih plot yang akan terpilih adalah 2, 6, 10, 14, 18, 22, dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau misalkan saya menggunakan angka acak antara 1 sampai populasi, antara 1 sampai 40, dan terpilihnya angka acaknya yaitu nomor 40 misalkan. Nah, kalian bisa hitung mundur. Misalkan random startnya yaitu plot 40, kalian bisa mundur dengan interval K yaitu 4. Jadi plot 40, kemudian plot 36, plot 32, dan seterusnya mengikuti interval. Atau juga bisa kalian buat unit contohnya maju ke depan. Misalkan random startnya di unit contoh ke 40, kalian bisa maju menjadi plot 4, jadi kembali ke awal. Jadi setelah random start plot 40, kalian bisa maju di plot 4, kemudian kalian bisa maju lagi di plot 8, kalian bisa maju lagi di plot 12, dan seterusnya. Itu sama saja. Nah, kemudian untuk kasus dalam inventarisasi hutan, rancangan systematic sampling dengan unit contoh plot, yaitu kita harus bertahap. Tahap yang pertama adalah delineasi batas areal, atau kita pastikan dulu nih batas arealnya itu mana aja sih gitu. Jadi jangan sampai plot yang kita tetapkan itu sudah melewati batas areal populasi. Kemudian kita menentukan skala peta. Jadi biasanya dalam metode systematic sampling ini, jika kita menentukan langsung di lapangan itu agak sulit begitu. Dibantu dengan kita tentukan dulu dalam peta, kemudian kita catat koordinatnya, baru kita menuju lapangan, seperti itu. Atau jika memang dirasa bisa langsung di lapangan untuk penentuan unit plotnya, itu dipersilahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita tentukan dulu luas populasinya atau luas area yang akan kita telitinya. Kemudian berikutnya tentukan luas plot contoh. Kita tentukan dulu luas plot contoh yang akan kita ambil itu berapa. Misalkan kita akan membuat contoh plot 20x20 meter, luasnya berapa? Atau misalkan saya akan membuat plot lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Jadi kita tentukan dulu luas plot contohnya seperti itu. Kemudian kita tentukan ukuran populasi. Ini dengan rumus N sama dengan L atau luas populasi dibagi luas plot contoh seperti itu. Selanjutnya kita tentukan intensitas sampling yaitu N kecil banyaknya unit contoh dibagi dengan populasi. Kemudian yang ketujuh tentukan jumlah plot contoh. Jadi N kecil sama dengan N besar dikali intensitas sampling. Yang terakhir pastinya kita tentukan interval. Nah, biasanya interval atau K dalam inventarisasi hutan itu dinyatakan dalam jarak dengan rumus K sama dengan akar luas plot dikali 100% dibagi dengan intensitas sampling. Nanti kita akan berikan contohnya. Nah, di sini contohnya misalkan yang pertama, areal sudah ditetapkan atau kalian sudah yakin gitu, areal penelitian kalian tuh sampai batas mana begitu. Kemudian misalkan kalian menggunakan peta untuk memudahkan penentuan unit contoh dalam metode systematic sampling dengan skala 1 berbanding 10.000 misalkan. Kemudian yang ketiga, luas populasinya misalkan 10 hektar. Jadi areal penelitian kalian itu misalkan 10 hektar. Kemudian luas plot contoh itu sebesar 0,05 hektar. Jadi misalkan kalian ingin membuat plot contohnya itu lingkaran dengan luas 0,05 hektar. Kemudian berikutnya yaitu ukuran populasi, yaitu dengan rumus N besar sama dengan L atau luas populasi dibagi dengan L kecil atau luas plot contoh. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja angkanya, yaitu tadi 10 hektar.
dibagi dengan 0,05. Jadi dalam populasi ini terdapat 200 plot. Kemudian kita hitung intensitas samplingnya. Contohnya lagi, saya mengambil intensitas sampling 5%. Setelah menentukan intensitas sampling yang diinginkan, kita bisa menghitung jumlah plot contoh, yaitu N kecil sama dengan N besar dikali dengan IS. Tinggal kita masukkan. N besarnya 200 plot tadi ya, 200 plot dalam populasi, kita ambil 5%-nya, itu menghasilkan 10 plot. Jadi dalam 200 plot, kita akan mengambil unit contoh sebanyak 10 plot menggunakan metode systematic sampling. Maka dari itu, kita harus menentukan interval yang berikutnya. Dengan rumus yang tadi, luas plot contoh dikali 100% dibagi dengan IS tadi ya, rumusnya ya. Kita masukkan saja, luas plot contohnya berapa? 0,05 dikali 10.000 meter persegi. Di sini 10.000 meter persegi ini dari mana? Atau intinya 0,05 hektar ini kita rubah, kita konversi ke dalam meter persegi. Karena 1 hektar itu sama dengan 10 meter persegi, maka 0,05 hektar itu berapa meter persegi sih? Jadi 0,05 dikali 10.000 meter persegi per hektar. Kemudian dikali 100 dibagi intensitas samplingnya yaitu 5%. Tinggal kita masukkan aja 0,05 hektar dikali 10.000, jadi 500 meter persegi. Nah ini ya maksudnya ya, dikonversi sebenarnya. Jadi 0,05 hektar itu 500 meter persegi. Ini agar memudahkan nanti dalam hasilnya meter, intervalnya dalam satuan meter begitu. Jadi 0,05 kali 10.000, 500 meter persegi dikali 100 dibagi intensitas sampling yaitu 5, atau akar dari 10.000 meter persegi, atau sama dengan 100 meter. Nah, kita sudah mendapatkan nih intervalnya atau K-nya itu 100 meter. Kemudian yang berikutnya, kita yang pertama yaitu membuat sumbu kartesius. Sumbu kartesius ini ya sumbu X dengan sumbu Y begitu. Kemudian kita buat grid kotak garis pada interval tertentu. Misalkan kotak garis kita ini atau kotak kita ini 0,5 cm kali 0,5 cm. Ingat ya, ini contohnya di dalam peta begitu. Kemudian yang ketiga, tentukan plot pertama dengan cara acak, yaitu tentukan absis pertama atau X-nya. Kemudian tentukan ordinat pertama atau Y-nya. Cara menentukan absis dan ordinat itu gunakan cara random sampling lagi seperti itu. Nah, misalkan saya punya areal penelitian seperti ini, atau ini adalah batas areal penelitian atau batas populasi begitu. Kemudian ini grid yang saya buat. Kotak-kotak garis ini adalah grid yang saya buat. Kemudian saya akan memilih plot pertama dengan menentukan absis pertama dan ordinat pertama, atau saya akan memilih X, Y yang pertama. Di sini tertulis absis, pilih angka acak antara 1 sampai 9. Ya, jadi batas penelitian ini kan dalam sumbu X itu maksimal 9. Jadi silakan kalian pilih X-nya itu antara 1 sampai 9 begitu. Kemudian untuk ordinatnya atau sumbu Y-nya, silakan kalian pilih angka acak 1 sampai 6. Kenapa 1 sampai 6? Karena dalam populasi areal penelitian, batas arealnya itu terdapat pada ordinat yang ke-6 seperti itu. Jadi kalian pilih aja absisnya 1 sampai 9, ordinatnya 1 sampai 6 begitu. Misalkan satu grid yang saya buat ini adalah 0,5 cm kali 0,5 cm, atau setara dengan 50 meter kali 50 meter. Ini sesuai dengan skala peta ya, 1 berbanding 10.000. Mungkin ada yang belum tahu maksud dari skala peta 1 berbanding 10.000 itu. Maksudnya adalah 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. 10.000 cm itu sama dengan 100 meter. Jadi bisa kita katakan 1 cm di peta sama dengan 100 meter di lapangan. Nah, karena grid yang saya buat ini 0,5 cm, berarti setara dengan 50 meter di lapangan seperti itu. Nah, misalkan kita mendapatkan plot pertama nih tadi ya. Misalkan untuk absisnya X-nya angka acak 1 sampai 9, misalkan saya mendapatkan angka 3. Kemudian untuk Y-nya, untuk ordinatnya, saya mendapatkan angka 3 juga. Jadi plot pertama saya terletak di 3,3 seperti itu. Kemudian untuk plot selanjutnya silakan gunakan interval tadi, yaitu sebesar 100 meter. Ingat ya, 100 meter. Karena grid ini 0,5 kali 0,5 cm atau 50 meter kali 50 meter,
Maka dari itu intervalnya yaitu 2 grid setelahnya sistematiknya. Jadi setelah plot pertama 3,3, plot berikutnya yaitu 5,3. Karena sesuai ya, kan interval kita 100 meter. Setelah 5,3, 7,3. Kemudian karena terbatas ruang lingkup areal, jadi kalian bisa mengambil plot ke bawahnya yaitu 3,1, 5,1, 7,1. Nah, kemudian karena kalian terbatas lagi, kalian bisa cari area yang masih kosong. Kita pindah ke atasnya. 3,5, 5,5, 7,5. Nah, kemudian lagi-lagi kita terbatas arealnya, maka dari itu kita cari plot yang masih memungkinkan, yaitu di 1,3. Nah, seperti itu. Jadi systematic sampling ini dengan plot pertama yang ditentukan dengan acak atau systematic with random start. Kita angka acak kita misalkan 3,3. Untuk plot selanjutnya gunakan interval yang sudah kita dapat yaitu 100 meter. Beginilah desainnya, desain penelitian kalian. Jadi kalian tinggal menentukan titik koordinatnya nanti, kemudian kalian ke lapangan sesuaikan dengan koordinat seperti itu. Jadi langsung saja kalian menuju koordinat-koordinat yang sudah ditentukan di peta. Nah, ini mudahnya jika kalian menggunakan metode systematic sampling ini, mudahnya menggunakan peta terlebih dahulu atau desain penelitian kalian dibuat terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian untuk pendugaan parameter dan rumus-rumus systematic sampling ini semuanya sama seperti rumus pada sistem random sampling yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi silakan yang belum sempat tonton videonya ditonton terlebih dahulu karena di sana terdapat semua perhitungan tentang pendugaan parameter dan rumus-rumus sampling. Hanya saja penentuan unit plot contohnya yang berbeda. Sekali lagi, jika kalian mengalami masalah di analisis data menggunakan metode systematic sampling, silakan kalian tonton video di Simple Random Sampling. Di sana sudah kita bahas semuanya. Dari mulai pendugaan parameter, pendugaan rata-rata populasi, total populasi, selang kepercayaan, koefisien variasi, penentuan unit contoh menggunakan FPC dan tanpa FPC sudah kita bahas sebelumnya di video Simple Random Sampling. Jadi silakan tonton lagi. Nah, tadi itu untuk rancangan systematic sampling dengan unit contoh plot ya, yang sama dengan simple random sampling itu. Nah, kemudian bahasan kita selanjutnya yaitu rancangan systematic sampling dengan unit contoh jalur. Nah, contoh yang pertama yaitu jalur pada areal beraturan. Nah, misalkan saya punya areal penelitian yaitu kotak yang saya buat seperti ini. Misalkan panjang areal penelitiannya itu 2 km. Kemudian lebar areal penelitiannya itu 1 km. Nah, jika lebar jalur yang saya ambil itu 20 meter, maka luas jalurnya adalah 20 meter dikali 1000 meter. Itu dari lebarnya areal penelitian, yaitu 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Nah, ini contohnya ya. Misalkan unit contoh yang mau saya ambil itu, unit contohnya berupa jalur, maka dari itu dia punya panjang dan lebar jalur. Nah, di sini lebar jalurnya 20 meter, panjang jalurnya 1000 meter atau 1 kilo. Ini sama dengan lebar areal penelitian. Tuh, bedakan ya. Panjang jalur, panjang areal penelitian. Lebar jalur, lebar areal penelitian. Seperti itu. Di sini panjang jalur sama dengan lebar areal penelitian, yaitu 1000 meter. Maka dari itu untuk luas jalurnya yaitu 20 meter dikali dengan 1000 meter atau 2 hektar. Nah, maka kita akan dapat nih total jalurnya berapa sih yang ada dalam areal penelitian saya. Tinggal kita masukkan rumusnya aja. 2000 meter 2 kilo ya. Panjang areal penelitian dibagi dengan 20 meter lebar jalurnya. Jadi dalam areal penelitian ini total populasinya itu ada 100 jalur. Kemudian berapa intervalnya atau jarak antar jalurnya jika saya ingin mengambil intensitas sampling 10%. Nah, kita harus cari tahu dulu nih berapa banyaknya contoh yang harus kita ambil
jika kita menetapkan intensitas sampling sebesar 10%. Nah, kita tinggal kalikan saja. N atau populasinya, jumlah populasi jalurnya dikali dengan intensitas sampling, yaitu 100 jalur, kita ambil 10%-nya dikali 10%, yaitu 10 jalur. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus K, interval. Di sini rumus intervalnya yaitu panjang jalur dibagi banyaknya unit contoh. Panjang areal penelitian dibagi banyaknya unit contoh, yaitu 2 kilo atau 2000 meter dibagi dengan 10, atau intervalnya atau jaraknya 200 meter. Atau dalam skala peta 1/10.000, interval ini sepanjang 2 cm seperti itu. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat lebar jalurnya 20 meter, panjang jalur ya, panjang jalurnya itu 1 kilo. Intervalnya di sini yaitu masing-masing 200 meter atau 2 cm dalam peta berskala 1/10.000. Ingat ya, sekali lagi ya, peta ini untuk memudahkan kalian menentukan plot menggunakan metode systematic sampling. Karena jika kalian menentukan plot langsung di lapangan, itu akan lebih sulit seperti itu. Jadi beginilah kurang lebih desain penelitian kalian menggunakan rancangan sistematik dengan unit contoh jalur ya, dengan menggunakan systematic sampling with random start di jalur pada areal yang beraturan. Nah, karena hutan ini biasanya arealnya tidak beraturan, maka dari itu contoh berikutnya adalah jalur pada areal yang tidak beraturan. Nah, pertama-tama untuk pembuatan desain penelitian untuk jalur pada area yang tidak beraturan, buatlah baseline terlebih dahulu untuk membantu kalian. Nah, baseline ini merupakan garis terpanjang atau garis utama dalam penelitian kalian. Nah, gunanya baseline ini untuk apa? Jadi ini untuk membantu membuat unit contoh plot jalur kalian. Kenapa? Karena unit contoh plot jalur kalian itu tidak boleh sejajar dengan garis baseline. Nah, ini salah ini. Jadi unit contoh jalur kalian tidak boleh sejajar dengan garis baseline. Nah, yang betul adalah unit contoh jalur kalian itu tegak lurus dengan baseline. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Jangan sampai salah dalam penentuan unit contoh jalur. Untuk rumusnya itu sama seperti jalur pada area yang beraturan. Kita mencari N populasi, kemudian unit contoh, kemudian mencari interval. Rumusnya pun sama. Berikut contohnya. Nah, misalkan di sini saya punya contoh panjang baseline-nya itu 2 kilo dengan lebar plot contoh 20 meter dan intensitas sampling yang akan saya ambil 5%. Nah, di sini baseline-nya 2 kilo ya. Kemudian kita pertama mencari N besarnya, yaitu sama seperti tadi, yaitu 2 kilo atau 2000 meter dibagi dengan lebar plot contoh atau lebar jalur yang akan dijadikan unit contoh kalian. 2000 dibagi 20, yaitu 100 jalur. Kemudian N-nya, karena kita akan mengambil 5%, jadi 100 jalur dikali 5%-nya, yaitu 5 jalur. Jadi unit contoh yang akan kita ambil misalkan 5 jalur. Kemudian K-nya atau intervalnya yaitu panjang baseline dibagi dengan banyaknya unit contoh. Atau 2000, 2 kilo ya, 2000 meter dibagi dengan 5 yaitu 400 meter untuk intervalnya. Atau 4 cm dalam peta berskala 1/10.000. Nah, untuk penentuan jalur pertama, kita bisa menggunakan rumus ini juga nih. Nomor acak atau angka acak dikali lebar jalur dikurang 0,5 kali lebar jalur. Ingat ya, lebar jalur itu adalah lebar unit contoh yang akan kalian buat, bukan lebar jalur populasi areal hutan kalian, begitu. Nah, misalkan di sini saya menggunakan random.org, yaitu kita cari angka acaknya dari 1 sampai 100 karena populasinya 100 jalur. Nah, misalkan saya mendapatkan angka 92. Kita kalikan dengan lebar jalur yaitu 20,
dikurang 0,5 kali lebar jalur dikali 20. Nah, hasilnya adalah 1840 dikurang 10 atau 1830 meter atau 1,83 km atau 18,3 cm dalam peta berskala 1 berbanding 10.000. Nah, kita tinggal tarik garis sesuai dengan angka yang kita hasilkan. Di sini saya menarik garis 1,83 km atau 18,3 cm ya misalkan. Kita tempatkan plot pertamanya atau jalur pertamanya seperti itu. Nah, ini yang dinamakan random star ya, systematic with random star. Nah, random star ini seperti ini. Jadi kita pilih unit contoh jalur pertama itu secara acak seperti itu. Nah, setelah mendapatkan jalur pertama, kemudian kita gunakan interval yang sudah kita dapatkan. Nah, tinggal kita menggunakan sistematiknya. Random starnya sudah, berikutnya kita gunakan sistematiknya dengan interval 400 meter atau 4 cm. Jadi plot jalur berikutnya kita buat di sini, jalur berikutnya kita buat di sini, jalur berikutnya kita buat di situ, dan seterusnya seperti itu. Jadi kira-kira beginilah desain model penelitian kalian menggunakan systematic with random star dengan unit contohnya itu jalur. Nah, untuk pendugaan parameter, kemudian ragam, dan rumus-rumus statistik lainnya, untuk unit contoh jalur itu akan dibahas di video berikutnya. Karena itu berhubungan dengan unequal size of sampling unit atau teknik sampling dengan unit contoh berbeda ukuran. Nanti dalam pembahasannya terdapat line sampling salah satunya. Jadi sekali lagi, unit contoh itu bisa dalam berbentuk plot atau jalur. Nah, jika berbentuk plot, pendugaan parameter dan rumus-rumus statistiknya itu sama dengan yang telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu pada metode simple random sampling. Di situ sudah ada semua. Nah, jika kalian menentukan unit contoh kalian itu jalur, mau itu kalian menggunakan simple random sampling, systematic sampling, atau stratified sampling yang akan dibahas di video berikutnya. Jika kalian menentukan unit contoh plot kalian itu adalah jalur, maka pendugaan parameter dan rumus-rumus statistiknya akan berbeda. Rumusnya seperti apa nanti akan dibahas di video berikutnya. Nah, misalkan kalau dalam unit contohnya plot itu kan peubahnya Y misalkan. Contohnya misalkan volume kayu. Sudah volume kayu saja gitu. Tapi kalau dalam line sampling di sini ada yang berhubungan. Misalkan dalam satu unit contoh plot jalur yang kita buat, di situ ada volume kayu dan juga ada luas jalurnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ada yang berhubungan begitu. Maka dari itu, rumus pendugaan parameter dan rumus-rumus statistik lainnya akan berbeda. Simak terus di video berikutnya. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan metode systematic sampling. Kelebihan yang pertama, keterwakilan unit contoh dapat dikatakan tinggi. Nah, di sini karena di antara unit contohnya itu memiliki interval, jadi tidak mungkin unit contoh yang terambil itu mengumpul di suatu lokasi begitu. Atau dapat dikatakan metode systematic sampling ini menghasilkan unit contoh yang menyebar seperti itu. Kemudian yang kedua, efisiensi dalam peletakan unit contoh di lapangan. Nah, maksudnya efisiensi ini adalah kita nggak perlu cari plot lagi gitu. Misalkan kita tentukan plot pertamanya di suatu tempat, kita tinggal mengukur intervalnya gitu. Ke kanan 200 meter misalkan, ke kiri 200 meter, ke depan 200 meter, ke belakang 200 meter. Jadi lebih efisiensi dalam peletakan unit contoh seperti itu. Kemudian kelemahannya yaitu bersifat bias dalam periodic population. Nah, maksudnya periodic population itu apa? Nah, saya contohkan. Misalkan saya menggunakan systematic sampling with random star. Kemudian plot pertama saya menggunakan metode acak atau angka acak, yaitu di atas bukit sini atau di atas gunung sini. Kemudian setelah dihitung intervalnya, plot selanjutnya adalah di bukit berikutnya. Plot selanjutnya sudah pasti di bukit berikutnya lagi gitu, seperti itu. Kalau kalian dengan situasi yang seperti ini gitu. Nah, maksudnya bias di sini adalah data yang kita ambil hanya ada di atas bukit atau di atas gunung sini.
Jadi misalkan kita mengambil vegetasi, ya kita hanya mendapatkan data vegetasi di atas gunung sini, di atas bukit, tanpa kita mendapatkan vegetasi di tengah atau di dekat sungai ini. Seperti itu. Ini yang dinamakan bias dalam periodic population. Jadi terus kita akan mendapatkan data vegetasi di atas bukit sampai seterusnya, tanpa kita mendapatkan data di daerah sini atau di daerah yang dekat-dekat sungai, seperti itu. Oke, segitu dulu video mengenai metode systematic sampling. Silahkan ditunggu video-video berikutnya mengenai sampling contoh yang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditonton video sebelum-sebelumnya. Sampai ketemu lagi, see you next time.